Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum mulai kerja ya, gue mau bikin konten singkat. Tapi sebelumnya ya, gue lihat ini alhamdulillah ya sudah tembus 1000 subscriber. Gue ingin mengucapkan terima kasih ya atas dukungannya buat semua ya yang menyaksikan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Mau itu kasih like, unlike, selalu gue terima. Komen juga insya Allah selalu gue lihat ya. Tapi untuk balas jujur gue butuh waktu. Makanya gue mengarahkan juga kalau bisa follow Twitter gue ya, supaya kita bisa diskusi juga di sana ya. Karena gue lebih aktif juga kalau diskusi itu di Twitter. Tapi anyway, thank you, terima kasih dukungannya ya. Sekarang kita aim for berapa nih angkanya? 100.000 ya. Bismillah, nanti kita lihat bagaimana perkembangan channel ini ya, insya Allah. Oke, kali ini gue pengen ngomong soal masalah Donny van de Beek lagi ya. Wah, kenapa kok Donny van de Beek lagi? Karena kemarin ini kan sempat dibahas juga di media Belanda ya, soal ya penampilan Donny van de Beek yang dikasih waktu tidak cukup banyak ya oleh Ole Gunnar, kurang dari 10 menit di pertandingan melawan Newcastle ya. Sempat diharapkan akan tampil dari starter, tapi ternyata ya pemain pengganti. Dan yang agak sedikit pingin bukan agak sedikit ya, pingin gue bahas itu adalah kan banyak tuh hashtag ya, justice for Donny ya kan, kasihan Donny van de Beek ya kan. Bagaimana gue ngeliat ini, apakah benar seorang Donny van de Beek harus dikasihani katakanlah ya. Begini, Donny van de Beek ketika pindah ke Manchester United itu agak unik prosesnya ya. Kenapa? Karena tadinya seperti kita ketahui ya, itu kan Real Madrid yang dirumorkan ya akan mengambil Donny van de Beek. Cuman pada kenyataannya tidak ada tawaran resmi yang datang ke mejanya Ajax untuk seorang Donny van de Beek. Sementara Donny van de Beek terlihat, kalau menurut gue ringan amatiran itu seperti sudah kayak kebelet ya, pingin pindah dari Ajax Amsterdam. Dan yang dituju adalah klub sebesar Real Madrid, luar biasa. Lalu kabarnya ini kalau gue dapat di media ya, karena pada saat itu kan masih Ed Woodward ya yang banyak mengatur transfer. Dan ketika tawaran dari Real Madrid ini tidak datang, Edwin van der Sar ini menghubungi pihak Manchester United ya terkait dengan Donny van de Beek ini. Dan karena memang hubungan yang cukup bagus ya selama ini yang terjalin antara Ajax, manajemen Ajax dan juga manajemen Manchester United, dan ya itu tadi ya dikaitkan dengan seorang Donny van de Beek ini yang pingin pindah, maka terjadilah transfer yang kurang lebih senilai 40 juta itu ya. Itu kabar yang gue dapat dari internet. Kalau ada kabar-kabar lain bisa drop di kolom komen ya. Ya it's fine. Maksud gue begini, Donny van de Beek dia ingin lompat panggung dari Ajax ke tim lain yang notabene adalah tim besar ya. Dia aim for atau membidik Real Madrid dan sekarang Manchester United ya. Dan kita tahu musim lalu tuh semusim Donny van de Beek ya oke lah katakanlah adaptasi ya, musim adaptasi karena ya belum bisa tune in dengan tim, tune in dengan Liga Inggris, posisinya berbeda dengan yang waktu di Ajax, bla bla dan lain. Dan sekarang yang seperti gua pernah bikin video adalah musim pembuktian ya, dan segala sesuatunya sekarang kalau gua ngelihat nih seperti tidak berjalan menuju ke arah yang baik untuk Donny van de Beek, arah positif ya. Maksud gue begini, Donny van de Beek dicoret dari timnas Belanda oleh Louis van Gaal karena kurangnya waktu bermain ya. Lalu Donny van de Beek kita tahu ya belum memperoleh starter, bahkan menit bermainnya masih cukup sedikit ya selama pertandingan awal, walaupun ini masih awal-awal ya. Cuman ada satu lagi tolak ukur ya yang gue nilai, kok begini, yaitu adalah di podcastnya Rio Ferdinand, Donny van de Beek itu kan bilang dia memang ingin bermain ya, apapun posisinya dia tidak urusan, penting dia ingin main ya kan. Dia prefer posisi 6 dan juga 8, walaupun dia bisa juga bermain nomor 10. Tapi kita tahu lah ya, kalau ringan amatiran ala gue, dia lebih pengen ke 6 atau 8 ya. Cuman kemarin dia justru diplot oleh Ole Gunnar untuk menggantikan seorang Bruno Fernandes. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bukan pilihan utamanya dia atau favoritnya dia, atau sesuatu yang dia sangat inginkan nomor 1 katakanlah ya. Bermain di posisi nomor 10. Walaupun menurut gue tidak jelek-jelek banget ya. Kemarin dia sempet kalau gue ngeliat
menurut gue sih dia berperan di golnya Jesse Lingard ya, dimana dia bisa buka peran. Tapi bagaimana juga pemain lain itu ya, seperti enggan memberikan bola kepada Donny van de Beek. Ini kan juga pertanda ada apa ya di lapangan. Apakah ya gue nggak tahu, tapi yang pastinya sebagai fan supporter, gue pikir wajar kalau gue atau mungkin teman-teman lain juga ya jadi tanda tanya ini ada apa begitu ya, Donny van de Beek dan sistem permainan dan lain-lain ya. Juga interaksi Donny van de Beek di sosial media dengan pemain-pemain lain itu kan tidak seperti pemain lain yang berinteraksi juga dengan pemain lain. Maksud gue agak sedikit kaku sih kalau dengan amatiran ala gue. Emang betul ada interaksi di sana, tapi interaksinya interaksi kaku sih kalau gue pikir ya. Ya mudah-mudahan ini cuma feeling perasaan gue aja. Cuman maksud gue ya ada hal kok sepertinya tidak berjalan baik ya bagi seorang Donny van de Beek. Cuman yang sisi baiknya dari sisi Donny van de Beek adalah Donny van de Beek seorang profesional yang bagus. Dia seseorang yang doyan kerja keras, pantang menyerah. Dia ya selalu ingin membuktikan dan dia juga realistis ya. Realistisnya maksud gue begini. Dia kemarin hampir pindah ke Everton, tapi diblok oleh Manchester United ya. Artinya dia sebenarnya sadar dia harus bermain untuk meningkatkan karir individunya dia, atau dalam jangka waktu dekat untuk menembus skuad dari ya Louis van Gaal ya, skuad timnas. Dimana sekarang ini formasi lini tengah dari Louis van Gaal ini sudah hampir terbentuk ya, dan di beberapa pertandingan terakhir bermain cukup baik begitu ya. Jadi kalau seandainya mau ada rolling pemain di sana, ya pastinya juga Louis van Gaal akan pikir-pikir lagi, karena pemain yang sekarang so far ini cukup baik ya, penampilannya baik ya, penampilan tim utamanya maupun juga mereka yang duduk di bangku cadangan untuk rotasi ya. Di sini kan jadi tantangan lagi bagi Donny van de Beek ya untuk menembus timnas Belanda, dan jangankan timnas Belanda, untuk menembus Manchester United pun juga ya ini merupakan satu tantangan ya. Besok melawan Young Boys kita lihat ya apakah dia diberi menit bermain lagi. Gua pikir sih ya sekarang gua lebih realistis ya. Artinya begini, kalau seandainya memang tidak masuk skema untuk skuadnya Ole Gunnar ya sudah, biarkanlah dia berjuang. Kalau memang dapat 3 menit 5 menit ya sudah, biarkan. Nah itu pilihan dia soalnya ya dari awal kenapa dia memilih Manchester United keadaan seperti ini. Gua sempat bahas pemain Belanda era divisi kalau pindah ke Premier League itu banyak yang tidak sukses ya, terutama di musim pertama, walaupun tidak semuanya sih ya. Maksud gue ya ini salah satu konsekuensi lah sebagai pemain bola profesional ya, pindah dari satu tim ke tim besar sekelas Manchester United. Dan kalau memang menit bermainnya tidak banyak ya Januari gue pikir dia harus let go. Dan apakah kasihan? Gue semakin lama semakin realistis ya. Jadi artinya bukan karena kasihan, tapi ya udah realistis aja ya. Kurang lebih demikian. Oke, gue mau lanjut kerja. Thanks for watching. Tetap dukung Football United ya. Ringan amatiran ala gue. Oh ya, kalau ada pertanyaan, komen langsung ke Twitter ya. _Football United. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.